Program otak dan penderitaan. Saya mengawali dengan apa yang disampaikan oleh Anthony de Mello. Di dalam bukunya ia menuliskan, satu-satunya penyebab Anda tidak bisa bereaksi dengan tenang dan bahagia adalah otak Anda yang berkeras agar kenyataan yang dibentuk ulang sesuai dengan pemrogramannya. Apa hubungan antara program otak dan penderitaan? Mengapa begitu sulit bagi kita ketika kita ingin berubah? Mari kita lihat fakta-fakta seperti berikut. Rasa haus, lapar, dorongan seksual ada dalam kendali otak. Tepatnya ada di hipotalamus. Otak kiri berfungsi untuk berpikir logis, penuh pertimbangan, analisis, dan matematis. Otak kanan berkaitan dengan intuisi, imajinasi, inovasi, dan kreativitas atau seni. Kita memiliki berbagai keterampilan seperti mengendarai kendaraan bermotor, bermain piano, bermain bola, menari, melukis, dan sebagainya. Semua keterampilan itu dilakukan secara otomatis karena memang telah direkam oleh otak. Seseorang menjadi gembira dan bersemangat saat mengkonsumsi narkoba dan menjadi gelisah atau gaduh saat mengalami putus obat. Semua tidak terlepas dari perubahan komposisi kimiawi neurotransmitter di celah-celah sel otak. Setelah minum obat tidur, seseorang terlelap dan melupakan semua persoalan hidup. Hal ini terjadi tidak terlepas dari perubahan komposisi hormon otak. Seseorang bersifat pemarah, penakut, dan pencemas karena emosinya telah dikunci oleh sel-sel otak di amigdala. Michael Breus dalam The Power of Man mengatakan bahwa setiap orang mempunyai penjaga waktu yang super ketat yang disebut sebagai pengatur waktu sirkadian atau jam biologis. Jam biologis yang berada di hipotalamus inilah mempengaruhi, mengendalikan berbagai hal seperti suhu tubuh, tekanan darah, kognisi, aliran, hormon, kewaspadaan, energi, pencernaan, rasa lapar, metabolisme, kreativitas, kemampuan bersosialisasi, kemampuan mengingat, waktu tidur, dan lain sebagainya. Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa siapa diri kita tidak lain adalah totalitas dari keyakinan, nilai, cara berpikir, cara merasa, hasrat, selera, nafsu, perilaku, kebiasaan, keterampilan, sifat, temperamen, karakter, dan kepribadian. Diri kita yang terdiri atas totalitas tersebut adalah produk pembelajaran, pengkondisian, dan pembiasaan masa lalu. Semua hasil pembelajaran dan pengkondisian tersebut disimpan di dalam sel-sel memori otak. Nah, otak menjadikan data memori tersebut sebagai program otomatis. Otak hanya sekedar menjalankan tugasnya, yaitu menyimpan dan kemudian merespon segala sesuatunya sesuai dengan apa yang sudah diprogram oleh pemiliknya. Ya, sebagaimana cara kerja komputer kan. Komputer tidak peduli apakah data yang dimasukkan itu salah atau benar. Tugas komputer hanya menyimpan dan merespons. Bila data yang dimasukkan berupa sampah, maka informasi yang diperoleh juga sampah. Bila pengkondisian dan pembelajaran masa lalu kita lebih banyak memasukkan program yang tidak menyenangkan, hal-hal yang bernuansa kenikmatan duniawi, egoisme, fanatisme, maka hidup kita
hanya memanen penderitaan demi penderitaan. Bagi Descartes, tubuh fisik yang berada di bawah kendali otak bekerja seperti mesin. Manusia hanyalah mesin yang kalau kita masukkan makanan ke dalamnya akan memproduksi pikiran. Otak manusia terdiri atas miliaran sel saraf atau neuron, dan ada ribuan miliar persambungan di sana. Neuron inilah saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain melalui peristiwa elektris dan kimiawi. Setiap impuls yang masuk ke otak diterima di berbagai sel neuron melalui lompatan elektris. Antara neuron satu dan yang lainnya tidak saling terhubung secara langsung, tetapi ada celah sangat sempit di antara neuron tersebut. Penghubung atau jembatan antar neuron itu diperantarai oleh molekul kimiawi yang disebut neurotransmitter. Misalnya dopamin, serotonin, adrenalin, asetilkolin, dan sebagainya. Semua, baik itu aktivitas biologis maupun mental, melibatkan neurotransmitter. Neurotransmitter berperan dalam mengunci penderitaan. Seorang perokok kesulitan berhenti merokok karena nikotin menggeser produksi asetilkolin. Seseorang yang mengalami depresi kesulitan mengatasi gangguannya karena kadar serotoninnya telah menurun. Penderita Parkinson mengalami banyak gangguan, terutama dalam keseimbangan gerakan, karena kekurangan kadar dopamin otak. Ada berita baik dan ada berita buruk mengenai otak. Berita buruknya, segala sesuatu apapun yang telah disimpan di otak sulit dihilangkan. Trauma psikologis masa lalu tidak bisa dihilangkan. Untuk mengabaikannya kita berusaha melupakannya, dan otak menyimpannya di alam bawah sadar. Sekalipun kita berusaha melupakannya, trauma ini akan tetap muncul dan menjadi penggerak otomatis yang tidak kita sadari. Kita tidak berpikir apapun, tetapi tiba-tiba muncul pikiran dan perasaan yang tidak enak, yang kita sendiri pun tidak tahu penyebabnya. Berita baiknya, sekalipun memori di otak tidak dapat dihilangkan, tetapi otak dapat diisi dengan memori baru untuk melemahkan memori. Kita tidak dapat menghilangkan keterampilan bermain bola atau piano, namun kita bisa melemahkannya dengan tidak berlatih sama sekali. Kita tidak dapat menghilangkan pola mental yang lama, tetapi kita dapat melemahkannya dan menggantinya dengan pola mental yang baru sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa melemahkan kebiasaan buruk kita dengan melatih diri secara terus-menerus mengenai kebiasaan baru. Misalnya bersyukur, berkata lembut, sopan. Berbagai kemampuan baru yang diperoleh melalui latihan dan pembiasaan ini sangat mungkin terjadi berkat peran sel-sel neuron otak. Dalam istilah neuroscience, terbentuknya interkoneksi neuron sebagai hasil dari pembelajaran dikenal sebagai neuroplastisitas. Neuroplastisitas berasal dari kata neuron atau sel saraf dan plastisitas yang berarti lentur. Artinya apa? Artinya otak sebagai perekam biologis dan mental tidak bersifat kaku, tetapi lentur. Lentur artinya bisa diubah.
Kapasitas otak semakin optimal apabila semakin banyak sel neuron terkoneksi satu sama lain. Otak mempunyai kapasitas yang luar biasa, sebagaimana komputer yang memiliki kemampuan yang cukup canggih. Sayangnya, hanya 20% kemampuan otak yang kita gunakan. Katanya sih, menurut catatan yang saya dapatkan. Kendalanya bukan di otak, melainkan pada diri pemiliknya, karena tidak memanfaatkannya secara optimal. Sharon Beckley, penulis buku Train Your Mind, Change Your Brain, meyakinkan kita bahwa otak tidak hanya semata-mata ditentukan oleh hal-hal yang ada di luar dirinya saja, melainkan juga dapat menentukan dirinya sendiri. Dengan melatih bagaimana kita berpikir, kita dapat mengubah otak kita. Ada berbagai cara untuk mengubah kemampuan otak kita. Salah satu cara yang ditawarkan oleh Sharon adalah melalui praktek meditasi. Berbagai percobaan ilmiah dengan melibatkan banyak praktisi meditasi dari para Buddhisme membuktikan bahwa praktek meditasi mengubah struktur otak dan komposisi neurotransmitter. Meditasi mengubah komposisi neurotransmitter otak yang membuat meditator mengalami hidup lebih tenang dan lebih damai berkat meningkatnya neurotransmitter endorfin, serotonin, dan melatonin, serta menurunnya hormon stres, adrenalin, dan kortisol.